Oke teman-teman, halo semuanya. Ini adalah konten lanjutan dari Redox dan Elektrokimia. Nah, untuk kalian yang belum nonton yang Redox dan Elektrokimia part 1, bisa langsung scroll aja ya, cari di YouTube channel Bimbel SG. Oke, kali ini kita akan bahas tentang sel elektrokimia yang pertama, yaitu sel Volta atau sel Galvani. Nah, apa sih itu sel Volta? Jadi gini, sel elektrokimia dulu deh. Sel elektrokimia itu adalah sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia dan sebaliknya. Nah, dia ada dua jenis, ada sel Volta atau sel Galvani dan juga sel elektrolisis. Untuk yang pertama ini, sel Volta itu adalah sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik yang berjalan spontan. Nah, contohnya ada pada siapa sih gitu kan? Ada pada baterai dan aki. Nah, baterai sama aki ini pasti erat banget sama kehidupan sehari-hari kita. Pasti kalian semua punya baterai, punya juga aki di kendaraannya masing-masing, ya kan? Nah, pernah kepikiran nggak sih sama kalian, kenapa sih baterai tuh bisa dipakai buat nyalain HP, buat nyalain senter, kayak gitu? Pernah kepikiran nggak itu listriknya dapat dari mana? Kenapa bisa kayak gitu? Nah, itu semua akan kita bahas di sini, jadi kalian pastiin jangan skip video ini ya. Oke, ini adalah komponen dari si sel Volta teman-teman ya. Jadi di sini ada dua wadah yang dihubungkan ke dalam voltmeter. Voltmeternya nanti untuk mengukur listrik yang dihasilkan ini berapa, kayak gitu. Dua wadahnya diisi dengan larutan elektrolit, kemudian dia dimasukin dua buah logam ke masing-masing wadah, di mana logam yang dipakai saat ini adalah Zn atau Seng dan juga Cu. Nah, apa sih logam-logam itu? Namanya apa? Terus fungsinya untuk apa? Kita akan bahas dia adalah key point dari sel Volta. Yang pertama itu adalah elektroda. Nah, elektroda itu adalah yang tadi teman-teman, dua logam yang tadi, Zn dan Cu. Elektroda itu apa sih sebenarnya? Elektroda itu adalah tempat terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, makanya erat banget kaitannya sama redoks kemarin ya. Nah, ini tadi ya, ini adalah komponennya. Jadi si Zn dan Cu ini adalah elektroda. Elektrodanya ada dua jenis karena dia ada dua wadah juga, ya kan? Ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Di sini kalian bisa lihat bahwa nih, yang Zn itu adalah anoda. Kalian bisa ingat-ingat anoks, anoda oksidasi. Maksudnya apa? Berarti anoda itu, jadi logam yang menjadi anoda akan mengalami oksidasi. Kemudian yang satu lagi adalah Cu atau tembaga, dia berada di katoda reduksi atau karet. Jadi anoks karet. Oke, ingat-ingat ya, anoks karet, anoda oksidasi, katoda reduksi. Kemudian untuk kutubnya, siapa yang positif, siapa yang negatif? Aku juga punya cara cepatnya. Di sini kalian bisa ingat-ingat kapan selfie. Kapan selfie itu adalah katoda positif, anoda negatif pada sel Volta. Oke, jadi katoda menjadi kutub positif mengalami reduksi, anoda kutub negatif mengalami oksidasi pada sel Volta. Gitu teman-teman. Oke, yang kedua ada potensial reduksi standar. Apa sih potensial reduksi standar? Potensial reduksi standar itu adalah kecenderungan suatu logam untuk mengalami reduksi pada keadaan standar. Logam yang mana, Kak? Logam yang tadi yang menjadi elektroda. Jadi nanti setiap elektroda itu kan logam yang berbeda nih. Dia pasti punya potensial reduksi standar yang berbeda juga. Gitu. Nah, tahu dari mana nanti besar potensial reduksi standarnya, ya kan? Tahu dari mana? Itu kita tahu dari yang namanya deret voltanya. Apaan tuh deret volta? Yuk kita bahas sama-sama. Deret volta itu adalah deretan atau urutan logam berdasarkan kemampuannya mengalami reduksi atau mengalami oksidasi. Jadi deret volta karena logam banyak banget kan, jadi dia diurutin dari yang paling gampang dioksidasi sampai yang paling gampang direduksi. Oke, deret voltanya seperti apa sih? Deret voltanya seperti ini teman-teman. Nah, di situ ada logam-logam di mana semakin ke kanan itu semakin kurang reaktif logamnya. Artinya kalau semakin kurang reaktif, dia tuh E0-nya atau potensial reduksinya semakin besar. Ya, kalau potensial reduksinya semakin besar, artinya dia gampang banget direduksi. Nah, kalau dia gampang banget direduksi, ayo, zat yang mengalami reduksi namanya adalah oksidator. Jadi makin ke kanan dia makin bersifat oksidator kuat. Ya,
Nah, oksidator ini tadi yang dia adalah zat yang mengalami reduksi. Kemudian makin ke kiri itu logamnya makin reaktif, E0-nya atau potensial reduksi standarnya semakin negatif, semakin kecil. Berarti dia semakin gampang dioksidasi. Ya, semakin gampang dioksidasi berarti dia merupakan reduktor yang semakin kuat. Dimana reduktor itu tadi adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, artinya nanti yang makin ke kanan itu adalah logam-logam yang akan makin bisa jadi katoda. Karena tadi karet, katoda reduksi. Ya, logam yang di kiri dia akan lebih gampang banget jadi anoda karena dia akan gampang teroksidasi. Kayak gitu. Kemudian ini yang tadi notasi rangkaian sel volta yang tadi ya masih pakai Zn sama Cu. Nah, di sini ada Zn, ada Cu. Nah, berdasarkan letaknya pada direct volta, kalau kita lihat tadi Cu tuh di kanan banget. Cu tuh lebih di kanan daripada Zn, makanya Cu tuh lebih gampang untuk mengalami reduksi. Ya, potensial reduksinya si Zn lebih kecil daripada logam Cu, maka Zn-nya berperan sebagai anoda dan Cu berperan sebagai katoda. Oke, jadi direct volta tuh menjadi key point lagi untuk sel volta, teman-teman. Terus gimana ya caranya sel volta bisa menghasilkan listrik? Yang tadi kan, kenapa baterai itu bisa buat nyalain senter, buat nyalain HP dan sebagainya. Nah, ini masuk ke key point yang berikutnya, yaitu adalah aliran elektron. Jadi teman-teman, kenapa sih bisa terjadi reaksi yang menghasilkan arus listrik di sel volta? Nah, arus listrik itu dihasilkan karena adanya aliran elektron. Nah, aliran elektron ini, tadi ya, menyebabkan adanya listrik, dan aliran elektron itu mengalirnya dari mana? Dari anoda ke katoda. Berarti kalau kita lihat di sini, anodanya adalah Zn, ya, anodanya adalah Zn, dia elektronnya mengalir dari sini dari anoda ke katoda. Gitu. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya listrik di sel volta. Kemudian yang di tengah itu yang menghubungkan antara wadah satu dengan wadah lainnya itu adalah salt bridge atau jembatan garam, di mana jembatan garam ini fungsinya untuk menyeimbangkan muatan dengan migrasi ion ke anoda dan juga katoda. Nah, berikutnya ada notasi sel volta. Notasi sel volta atau biasanya disebut dengan diagram sel. Ya, notasi sel volta itu adalah susunan suatu sel volta yang dinyatakan dengan notasi singkat. Nah, kayak gitu ya, itu adalah diagram sel atau notasi sel. Kalau kita lihat dari komponen yang tadi, di sini udah tahu ada Zn, kemudian ada Cu, anoda katoda sudah tahu, yang teroksidasi udah ketahuan juga adalah Zn, yang tereduksi adalah Cu. Nah, notasi selnya itu seperti apa? Notasi selnya itu seperti ini. Jadi kalian tulis logam anodanya apa, terus garis menjadi ion anoda, artinya si Zn itu dia teroksidasi jadi ion apa, gitu. Zn-nya berapa plus, gitu. Terus ada garis 2, garis 2-nya itu ceritanya menggambarkan untuk si jembatan garam ya teman-teman. Ya, garis 2 jembatan garam, ion katodanya apa dan berubah menjadi logam katodanya apa. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk yang anoda dulu deh. Anoda dulu si Zn, ionnya adalah Zn2+, ya. Terus atomnya adalah Zn, berarti dia akan teroksidasi. Berarti Zn berubah menjadi Zn2+. Pokoknya atom, ion, atom. Kayak gitu ya. Zn menjadi Zn2+, kemudian untuk katoda di sini ada Cu2+, yang nantinya akan berubah menjadi Cu, akan tereduksi menjadi Cu. Berarti notasi sel volta lengkapnya dari rangkaian sel ini adalah Zn menjadi Zn2+, terus dibatasi dengan 2 garis, Cu2+ menjadi Cu. Nah, selanjutnya ada potensial sel nih, atau E0 sel. Tadi ada 2 logam, Zn sama Cu, yang letak di direct voltanya beda-beda ya. Siapa yang lebih gampang direduksi, siapa yang lebih gampang dioksidasi, kayak gitu kan. Nah, perbedaan kecenderungan teroksidasinya itu menyebabkan mereka pasti punya beda potensial, gitu. Beda kemampuan untuk beda untuk menghasilkan listriknya, beda kemampuannya, gitu. Beda potensial listriknya kemudian mendorong untuk mengalirkan elektron tadi kan, yang dari anoda ke katoda. Kemudian selisih potensial dari si logam katoda sama anoda itu adalah potensial reduksi standar untuk sebuah sel E0 sel.
Nah, rumusnya seperti apa? E0 sel itu adalah E0-nya yang jadi katoda dikurangi anoda. Reduksi dikurang oksidasi. Nah, atau kalian bisa lihat dari E0 yang lebih besar dikurang E0 yang lebih kecil. Nah, itu adalah rumus dari E0 sel. Kemudian ada satu poin lagi di mana nanti suka ditanyain nih di soal. Tentukan reaksi mana yang memiliki potensial sel yang spontan, reaksi yang spontan. Nah, itu kalian berarti harus mencari E0 sel yang bernilai positif. Baru dia spontan. Oke, sekarang mari kita latihan soal lagi. Nah, ini ada soal pertama. Di situ diketahui data potensial reduksi standar dari logam A dan logam B sebagai berikut. Nah, ada E0 masing-masing ya, ada potensial reduksi standar dari A dan B. Kemudian jika logam A dan B disusun pada suatu rangkaian sel volta sebagai elektroda, maka pernyataan yang tidak tepat adalah, oke, berarti kita cari yang salah nih. Kita lihat dari opsinya, logam A bertindak sebagai katoda, B-nya logam B bertindak sebagai anoda, yang C potensial selnya adalah 0,70 volt, yang D reaksi yang terjadi adalah B2+ ditambah A menjadi B ditambah A2+, yang E notasi selnya B menjadi B2+, A2+ menjadi A. Oke, kita sama-sama bahas. Nah, di sini kalian lihat bahwa ada E0 masing-masing dari A dan B, ya. Itu bisa langsung kalian fokus aja, langsung lihat ke situ, tentuin siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil, gitu. Yang tadi kan, kalau misalkan dia lebih besar berarti dia lebih gampang tereduksi, gitu. Yang lebih kecil berarti lebih sulit untuk tereduksi. Nah, dari sini yang lebih besar kelihatan banget adalah yang A, karena positif 0,30, ya. Kalau yang min 0,40 punya B itu lebih kecil. Jadi karena E0 logam A-nya itu lebih besar daripada logam B, maka A-nya pasti yang gampang direduksi. Nah, kalau gampang direduksi berarti A-nya akan bertindak sebagai katoda, ya kan? Dia akan bertindak sebagai katoda mengalami reduksi. Sementara logam B-nya akan bertindak sebagai anoda dan mengalami oksidasi. Oleh karena itu, opsi A dan B-nya tepat nih teman-teman. Karena tadi yang A bilang logam A-nya sebagai katoda, B-nya sebagai anoda, gitu kan? Oke, A dan B tepat, kita lanjut lagi. Dari sini kita tahu katoda dan anoda, kita bisa lihat E0 selnya atau potensial selnya. Yang E0 besar dikurang E0 yang lebih kecil. Berarti E0-nya si A dikurang dengan E0-nya si B. 0,30 min, karena itu min lagi ya, berarti jadi positif 0,30 ditambah 0,40 menjadi positif 0,70 volt. Nah, itu juga menandakan bahwa opsi C-nya tepat. Dan lagi ingat tadi, kalau dia positif E0 selnya, berarti dia reaksinya spontan, ya. Terus yang berikutnya reaksi yang terjadinya gimana nih? Yang B-nya tadi teroksidasi, A-nya akan tereduksi. Berarti harusnya kalau tereduksi itu dia berubah dari ion menjadi atom. A2+ berubah menjadi A. Sementara si B dia teroksidasi dari atom berubah menjadi ion. B-nya menjadi B2+. Nah, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa opsi yang D-nya itu tidak tepat. Karena dia kebalik tadi. Dia B2+ menjadi B, A menjadi A2+. Gitu ya. Kemudian untuk yang terakhir yang opsi E, notasi selnya yang terjadi adalah kalian tinggal sesuaikan lagi. Karena B-nya mengalami oksidasi, dia anoda, berarti kalian tulis duluan. B menjadi B2+, kemudian A2+ berubah menjadi A. Yang sebelah sini, yang sebelah kiri adalah anoda, yang sebelah kanan adalah katoda. Gitu teman-teman, berarti opsi yang E-nya tepat. Nah, kalau kita lihat lagi berarti tuh kan, yang opsi D-nya itu adalah opsi yang tidak tepat, pernyataan yang tidak tepat. Maka jawabannya kita sudah dapatkan yang D. Oke lagi, supaya kalian tambah jago, supaya kalian makin mantep nih kalau ngeliat soal sel volta, udah nih gue bisa nih, ya kan? Nah, kita lihat, ini soal SIMAK UI 2019 teman-teman, masih fresh banget. Berikut ini merupakan data potensial reduksi standar dari ada 3 logam, Cu, Zn, sama Fe, masing-masing ada E0-nya. Kemudian berdasarkan data tersebut, reaksi yang berjalan spontan uhui itu yang mana? Ya kan, ada 4 pilihan, ada 1, 2, 3, 4. Kuy kita lihat sama-sama. Nah, Cu, Zn, dan Fe punya E0 masing-masing. Tadi yang spontan berarti kita cari yang E0 selnya bernilai positif.
ya. Terus aku ingetin lagi, untuk E0 selnya itu rumusnya seperti apa? E0 yang reduksi dikurang yang oksidasi. Gitu ya. Nah, di sini ada cara cepatnya lagi. Ini kan opsinya dalam bentuk reaksi nih teman-teman. Kalian bisa lihat nih, cara cepatnya kalian bisa melihat bahwa yang ion, yang bentuknya ion itu adalah yang akan mengalami reduksi. Yang bentuknya atom, dia kemungkinan besar akan mengalami oksidasi. Gitu ya. Jadi kita lihat untuk yang pertama, opsi 1. Opsi 1 nih, Cu2+, ini kan bentuknya ion. Terus Zn dia bentuknya atom. Berarti kita cenayang dulu deh. Oke, si Cu2+ berarti dia reduksi kan. Terus si Zn dia mengalami oksidasi. Kalian bisa buktikan dari biloxnya. Cu2+ tuh biloxnya +2 pasti kan. Nah, kemudian dia berubah menjadi Cu doang nih. Cu doang kan berarti dia 0 biloxnya. Berarti si Cu benar mengalami reduksi. Sementara si Zn yang tadinya biloxnya 0, dia berubah menjadi +2. Zn-nya akan teroksidasi. Nah, kalau udah tahu kayak gitu, berarti Cu-nya reduksi ya, Zn-nya oksidasi. Langsung masukin E0 sel. E0 selnya berarti reduksi kurang oksidasi, E0-nya Cu dikurang E0-nya Zn. Masukin angkanya. Cu-nya positif 0,337 dikurang Zn-nya negatif 0,763. Berarti hasilnya adalah positif 1,100 volt. Nah, hasilnya positif berarti dia spontan. Ya kan? Kemudian yang kedua, yang kedua juga nih, Fe3+ dia bentuknya ion. Yang ini juga ion Kak, Fe2+, terus gimana? Ya udah kalian lihat dari biloxnya. Fe3+ berarti kan biloxnya +3 nih. Terus dia berubah menjadi Fe2+, berubah jadi +2. Turun dah tuh ya kan, dari +3 ke +2. Sementara si Cu yang tadinya dia bentuknya atom, dia biloxnya 0, naik ke +2. Berarti Cu-nya mengalami oksidasi, Fe-nya mengalami reduksi. Maka E0 selnya adalah Fe dikurang Cu. Masukin 0,771 dikurang, positif juga ya, 0,337. Hasilnya adalah positif 0,434 volt. Ini negatif, ini positif juga, berarti spontan juga. Kemudian yang ketiga, Fe3+ berubah jadi Fe2+, dari +3 ke +2, berarti dia turun. Zn menjadi Zn2+, Zn-nya 0 ke +2, berarti dia naik, berarti dia oksidasi. Berarti yang terreduksi duluan adalah Fe ya, Fe dikurang Zn. E0-nya tinggal kalian masukin, 0,771 dikurang negatif 0,763, dapatlah plus 1,534 volt. Nah, ini positif juga berarti dia juga spontan. Gitu. Kemudian untuk yang keempat, Zn2+ sama Cu. Zn2+-nya dia bentuknya ion, berarti dia akan tereduksi. Cu bentuknya atom, berarti dia akan teroksidasi. Langsung aja bisa ya, E0-nya si Zn dikurang E0-nya Cu. Masukin deh angkanya, min 0,763 dikurang 0,337. Ternyata hasilnya negatif. Nah, kalau hasilnya negatif berarti dia nggak spontan. Gitu ya. Berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang benar hanyalah yang opsi 1, 2, dan 3. Gitu. Nah, kalau 1, 2, dan 3 benar berarti opsinya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A. Oke, sekian dulu pertemuannya kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak teman-teman. Jangan lupa tetap pantengin YouTube channelnya Bimbel SG. Masih ada lagi loh sel elektrolisis. Nanti kalian tungguin ya di next video. Terima kasih. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!